kelompok 3 kami akan membahas tentang metode Montessori yang beranggotakan saya Norelia, saya Yayan Sepia, saya Serinda Astuti, saya Delvia Janesi, dan saya Jumiarti Puspitasari. Selamat menyaksikan. Sejarah pembelajaran metode Montessori. Metode Montessori merupakan sebuah penelitian yang diperkenalkan oleh seorang wanita penganut agama Katolik yang bernama Maria Montessori, yang berasal dari Italia pada tahun 1870. Menurut filsafat Dr. Montessori, anak-anak belajar dengan baik di dalam lingkungan sesuai ukuran untuk merangsang serta mempermudahkan anak untuk menyerap kognitif mereka di dalam lingkungan. Adapun pengaturan ruangan diatur seperti yang bisa dijangkau oleh anak dan menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Di dalam lingkungan, anak dapat memilih sendiri pekerjaan atau kegiatan yang ingin dilakukannya yang memiliki makna dan tujuan untuk dirinya sendiri. Misalnya, di dalam teknologi anak, bagaimana cara menulis. Dalam kegiatan ini, Montessori melakukan seperti memotong huruf amplas besar dan memberi instruksi kepada anak-anak agar mempraktekkan dengan jari-jari mereka, serta dengan menggunakan pensil dan kapur. Apa itu metode Montessori? Metode Montessori merupakan sebuah metode pembelajaran untuk anak usia dini dengan menekankan anak sebagai objek. Ciri pendidikan Montessori adalah adanya penekanan terhadap aktivitas pengarahan diri pada anak dan pengamatan klinis dari guru yang berfungsi sebagai fasilitator atau pendamping. Nah, metode ini juga menekankan pentingnya penyesuaian diri dari lingkungan belajar dan tingkat perkembangan anak, dan juga peran aktivitas fisik dalam penyerapan mata pelajaran secara akademis maupun keterampilan praktik secara. Apa sih bedanya metode Montessori dengan metode pendidikan lainnya? Pada dasarnya, metode pendidikan Montessori hampir serupa dengan sistem reguler karena masih melibatkan peran murid dan guru. Namun, di sekolah reguler, semua pelajaran yang diajarkan berdasarkan kurikulum, sehingga mau tak mau anak-anak dipaksa untuk mengerti semua hal yang diajarkan. Sedangkan di sekolah yang menerapkan metode pendidikan Montessori, anak-anak diajarkan untuk mandiri. Dengan metode Montessori, anak-anak akan belajar melakukan sendiri kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti merapikan tempat tidur, mencuci piring sehabis makan, mengancing baju sendiri, dan lain-lain sebagainya. Adapun sarana atau media pembelajaran Montessori ini adalah metode dan media pembelajaran yang diciptakan Montessori terbagi menjadi 3, yaitu motorik, sensorik, dan bahasa. Penekanan utama ditunjuk pada pengembangan alat-alat indera. Sarana dan media yang digunakan dalam pendidikan Montessori yaitu alat-alat permainan panca indera. Montessori termasuk tokoh yang meyakini bahwa panca indera adalah pintu masuknya pengetahuan ke dalam otak manusia karena perannya yang sangat strategis, maka seluruh panca indera memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan fungsinya. Untuk itulah Montessori mengembangkan berbagai alat permainan panca indera. Alat-alat permainan tersebut adalah yang pertama untuk melatih indera penglihatan. Guru di sini akan menyiapkan bentuk bangunan geometri seperti kubus, balok, segitiga, segi empat. Nah, lalu guru menjelaskan pada anak seperti apa bentuk balok, seperti apa bentuk kubus, seperti apa bentuk segitiga. Nah, setelah itu guru akan meletakkan media
yang telah dijelaskannya tadi di atas meja dan menunjuk salah satu. Di sini guru meminta pendapat muridnya, media apa yang telah ditunjuknya, apakah itu kubus atau segitiga ataupun balok. Nah, selanjutnya ada alat permainan untuk melatih indera peraba atau perasa. Di sini guru cukup menyediakan 2 mangkok pasir yang berisikan pasir halus dan pasir kasar. Nah, setelah itu guru menjelaskan seperti apa bentuk pasir kasar dan pasir halus. Setelah selesai menjelaskan, guru akan meminta salah satu muridnya untuk memasukkan tangannya ke dalam salah satu mangkok tersebut. Setelah itu guru akan meminta pendapat dari murid tersebut, pasir apa yang telah disentuhnya tadi, apakah pasir kasar ataukah pasir halus. Nah, yang selanjutnya lagi ada alat permainan untuk indera pendengaran. Di sini guru cukup menyediakan 4 botol bekas. Botol pertama diisi logam, dan yang botol kedua diisi batu, botol ketiga diisi beras, yang botol keempat diisi biji jagung. Setelah itu guru akan membunyikan satu persatu dari botol tersebut. Murid harus mendengarkan bunyi dari media tersebut, bunyi jagung, biji jagung seperti apa, bunyi logam seperti apa, dan bunyi-bunyi yang lainnya. Setelah muridnya kira-kira memahami bunyi dari isi botol tersebut, maka guru akan mencoba lagi membunyikan salah satu dari botol tersebut dan menyuruh muridnya berpendapat bunyi apakah yang telah didengar, apakah bunyi jagung, ataukah bunyi beras, batu, ataupun logam. Di sini kita akan dapat melihat apakah pendengaran murid tersebut jeli atau tidak. Yang selanjutnya ada alat permainan untuk indera penciuman. Di sini cukup mudah ya. Kita hanya perlu menyiapkan makanan atau buah-buahan ataupun bunga. Menurut saya yang paling mudah itu bunga. Misalnya kita sebagai guru menyiapkan berbagai macam bunga seperti bunga mawar, bunga melati, atau bunga-bunga yang mudah kita temui. Nah, selanjutnya guru akan menyuruh muridnya untuk mencium aroma bau dari bunga tersebut, dan murid disuruh menebak bau apakah itu, bau bunga apakah itu, apakah bunga mawar ataupun bunga melati. Dapat kita ketahui bahwa media pembelajaran dari Montessori ini sangat mudah kita temui atau kita cari di kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat memudahkan kita sebagai pengajar untuk mencari media-media pembelajaran yang ada. Kesimpulan, program Montessori didasarkan pada ide asli dari Maria Montessori itu sendiri. Metode Montessori adalah model kurikulum yang dibuat tegas untuk pendidikan awal. Metode Montessori sangat membantu para orang tua dalam menerapkan pola pembelajaran yang efektif bagi anak mereka. Membantu anak didik dalam mengembangkan tingkat intelektual, psikomotor, membuat anak dituntut untuk berkembang sesuai dengan perkembangan mereka, dan mengajarkan pada anak cara belajar yang efektif dan optimal melalui permainan. Daftar Pustaka Mas Ropa 2017 Model Pembelajaran Montessori Anak Usia Dini, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini,
volume 2 nomor 2. Baik, adik-adik, di sini kita akan melakukan eksperimen warna. Terlebih dahulu kita harus menyiapkan bahan dan alatnya. Yang pertama ada cat, kemudian stick es krim. Di sini stick es krim berguna untuk kita mengaduk warnanya nanti ya. Baik, adik-adik, sebelum melanjutkan eksperimen warna ini, terlebih dahulu adik-adik harus tahu warna itu dibagi menjadi 3. Yang pertama warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer terdiri dari merah, kuning, biru, dan sekunder terdiri dari oranye, hijau, dan ungu. Kemudian warna tersier terdiri dari hijau lumut, kuning kunyit, dan coklat. Di sini kakak-kakak akan melakukan eksperimen warna primer, yaitu terdiri dari merah, kuning, dan biru. Baik adik-adik, di sini kita akan melihat eksperimen pencampuran warna merah dan kuning. Baik, pertama kita ambil dulu warna merahnya. Kemudian kita ambil warna kuningnya. Kita aduk-aduk. Nah, adik-adik, ini pencampuran warna merah dan kuning, hasilnya oranye. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mencampurkan antara warna kuning dan biru. Kira-kira jadi warna apa ya adik-adik? Baik, kita aduk. Dan hasilnya antara eksperimen warna kuning dan biru, hasil pencampuran warnanya jadi hijau. Eksperimen pencampuran warna merah, kita ambil dulu warna merahnya, warna merah dan warna hijau. Kira-kira jadi warna apa ya adik-adik kalau dicampur ini? Dan hasilnya eksperimen merah dan warna hijau, hasil warna pencampurannya yaitu warna coklat. Selamat mencoba adik-adik. Nama permainannya adalah spon. Air media yang digunakan adalah air, spon, dan 2 buah mangkuk. Cara memainkannya adalah 1 mangkuk berisi air dan satunya dibiarkan kosong. Kemudian celupkan spon ke dalam mangkuk yang telah berisi air, lalu peras spon ke dalam mangkuk yang masih kosong. Lakukan berulang-ulang hingga semua air pindah ke mangkuk yang kosong. Permainan ini untuk melatih panca indera anak seperti indera peraba dan penglihatan anak. Terima kasih.